ada banyak kearifan lokal yang terlibat sampai doa sebagai penolak bala. Diperkirakan muncul sejak abad 17, sayur besan dianggap bukan sekedar hantaran biasa. Pada adat pernikahan Betawi, orang tua pengantin pria biasanya baru diperbolehkan mengunjungi orang tua pengantin wanita setelah acara pernikahan selesai. Saat berkunjung dan silaturahmi inilah, pihak keluarga mempelai laki-laki akan datang sambil membawakan berbagai macam makanan untuk pihak keluarga mempelai wanita. Salah satunya adalah sayur besan. Kan sayur besan itu temennya nasi biasa, pesmol ikan, semur, daging yang gede-gede, emping, kue-kue. Nah, itu dibagi-bagi kepada tetangga. Tetangga tahu bahwa besok itu dia akan ikut serta mengiringi calon pengantin laki-laki menuju rumah pengantin perempuan. Jadi kira-kira itu. Jadi sebagai simbol silaturahmi sebetulnya yang lebih kuat. Identik dengan kuahnya yang pekat dan gurih, sayur besan sendiri bukanlah olahan yang sulit dibuat. Meski begitu, ada satu jenis bahan langka yang kini sangat sulit ditemukan di ibu kota. Terubuk. Seringkali disebut sebagai penyedap rasa alami dari sayur besan, terubuk punya rasa yang cenderung manis dan menyeimbangkan kuah santan yang cenderung gurih. Terubuk adalah dari seperti bunganya tebu, ya bunganya tebu itu ada tumpukan-tumpukan semacam bunga dan di situ menjadi bonggol. Nah, bonggolnya itu menyatukan sebagai kekuatan. Nah, itulah dijadikan campuran bahan sayur besan. Meski tak ada catatan tertulis asal-muasal terubuk dalam sayur besan, sebagian menyebut bahwa keberadaannya dulu sangat melimpah di ibu kota. Kondisi masa lampau yang masih dominan dengan hutan dan perkebunan, menemukan terubuk bukanlah hal yang susah. Dalam makna filosofis, tekstur dan tampilan terubuk sendiri bisa disimbolkan sebagai harapan dan doa yang ditujukan untuk pernikahan tersebut. Butiran-butiran yang menyatu menjadi kesatuan yang kokoh, menjadi sebuah lambang kekuatan dan harapan baik dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Jadi dia buahnya tuh lembut dan kokoh dan juga tidak terlalu manis. Dia rasanya enak gitu ya. Jadi seharusnya begitulah dalam kita mengarungi kehidupan kita. Kita jangan terlalu ngotot memaksakan diri, jangan juga terlalu frustrasi. Untuk melengkapi kesakralan hantaran makanan pada saat prosesi pernikahan, ada satu sajian lagi yang tak kalah penting. Gecok pisang. Berbahan utama jantung pisang yang ditumis dengan aneka bumbu, gecok pisang terkenal dengan kuahnya yang gurih dan segar. Dalam bahasa Betawi, gecok artinya adalah direbus. Hal ini sesuai dengan proses merebus jantung pisang untuk menghilangkan getah yang ada. Jadi hanya pisang batu dan pisang kepok saja yang bisa dimasak untuk sayur gecok. Ya sepahit pare ya, seperti pare itu. Jadi pahit sekali gitu. Tapi kalau untuk pisang batu dan pisang kepok itu dijamin tidak pahit hasil. Menurut kepercayaan masyarakat Betawi, olahan jantung pisang adalah lambang penolak bala yang bisa melindungi prosesi pernikahan dari segala malapetaka dan kesialan. Bahkan sejak turun-temurun, banyak yang meyakini olahan jantung pisang dapat menjadi obat mujarab. Kalau ada orang habis sakit, kemudian orang habis melahirkan, tentu saja dengan perhitungan yang macam-macam ya. Tapi terutama orang yang habis tahunan, sakit tahunan itu, yang habis kena guna-guna, itu memang makan itu. Unsur dari rasanya itu yang kemudian menormalkan kembali organ-organ yang ada di sini. Lantas, bagaimana dengan roti buaya? Dari berbagai catatan, kawasan Jakarta dan sekitarnya dulu adalah kawasan hutan perawan yang dialiri oleh 13 sungai besar.
Buaya adalah salah satu fauna asli Jakarta sebelum disulap menjadi hutan kota dengan deretan gedung tinggi. Masyarakat Betawi yang tinggal di dekat sungai memahami betul pola hidup buaya yang hanya kawin sekali seumur hidupnya. Sang pejantan tak akan mencari betina lain jika pasangannya itu mati atau menghilang. Begitupun sebaliknya. Buaya jantan juga akan melindungi betina yang akan bertelur dan menjaga telurnya sampai menetas. Kebiasaan hidup buaya yang sangat setia pada pasangannya inilah yang menjadikan bentuk buaya pada seserahan wajib upacara pernikahan adat Betawi. Si buaya ini dulu dibikin dari anyaman daun kelapa. Dibentuk kayak blongsong gitu, tapi blongsongan itu dibentuk seperti buaya. Seiring kuatnya pengaruh bangsa kolonial, buaya yang dulu dibentuk dari anyaman daun kelapa dan ukiran kayu berubah menjadi roti dengan bahan tepung terigu. Selain lebih praktis, roti juga menjadi simbol status sosial karena identik dengan makanan orang Eropa. Jika orang Eropa memberikan bunga sebagai tanda cinta, orang Betawi tak mau kalah saing dengan memberikan roti buaya pada calon pasangan hidupnya. Bentuk si serah-serahan itu karena di dalam jiwa kita itu ada keinginan untuk setia, ada keinginan untuk sabar, ada ingin setia pada pasangannya, ada ingin berumur panjang. Jadi itu kemudian pada perjalanannya dia mendapatkan nilai-nilai itu karena memang berdasarkan bagaimana hidup ini bisa berlangsung kalau tidak ada kesetiaan. Nggak ada cinta di dalamnya, nggak ada kebersamaan, nggak ada saling menghormati. Uniknya, roti buaya sebagai seserahan tidaklah serupa dengan yang kita temukan sekarang. Terbuat dari campuran tepung dan air saja, teksturnya keras tak bisa dimakan karena fungsinya hanya sebagai simbol. Ukuran roti buaya berkisar antara 50 sampai 70 cm tergantung pada kemampuan ekonomi dari calon pengantin pria. Dua buah roti buaya yang menjadi seserahan ukurannya berbeda. Yang besar simbol dari calon pengantin laki-laki dan yang kecil wanitanya. Dulu kan kandungannya hanya tepung terigu, air, gula, dan garam, udah. Dan mereka tuh nggak pakai yeast ya, mereka belum pakai yeast dan jadi dibiarin aja di ruangan dan ditutupin dengan lap gitu dan ya udah dibiarkan aja. Ya dia juga nggak terlalu ngembang, makanya juga mungkin lebih kayak bantet gitu kan. Nah itu dia makanya ya jadinya keras otomatis kan. Tapi kan kalau sekarang semakin tahun semakin kita mengenal ada ditambahin telur, lalu dikasih mentega atau margarin, itu kan memperlembut teksturnya roti. Seiring perkembangan zaman, roti simbol kesetiaan itu akhirnya terbuang percuma selepas acara pernikahan. Sekelompok orang Betawi yang peduli kemudian menemukan cara baru agar wujud budaya itu tak lekang oleh waktu dengan membuat roti buaya yang bisa dimakan. Akhirnya muncullah ide, kalau begitu si roti ini harus dibikin yang lembut, kemudian dikasih rasa manis, rasa bahkan sekarang udah model ada rasa durian, ada vanili, jadi manis. Kemudian sesudah ijab kabul, saya terima nikahnya, kawinnya, si ini binti si ini dengan mas kawin tersebut di atas, tunai, sah, doa, maka itu roti dipotong-potong. Dan kemudian orang pada dibagiin. Kemudian muncul makna-makna yang terkemudian itu. Kalau nanti lu makan roti ini yang belum dapat jodoh, gitu. Jadi karena hal seperti itulah kemudian muncul makna-makna baru yang mengikuti dari si bentuk roti buaya siluman yang menjaga sumber kehidupan itu. Perayaan perkawinan bukan hanya menjadi simbol penyatuan dua insan, tetapi juga cerminan kekayaan budaya yang diwariskan turun-temurun. Makanan yang hadir dalam setiap upacara pernikahan bukan sekedar sajian pelengkap, melainkan representasi nilai-nilai, harapan, dan identitas suatu masyarakat. Melalui hidangan-hidangan itu, kita tidak hanya merayakan cinta, tetapi juga merawat dan meneruskan warisan budaya yang luhur kepada generasi mendatang.